Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa ini? Karena baiat atau berimam dianggap sebagai pengesah keislaman. Dan untuk menguatkan doktrin ini, para tokoh, dai-dai, penasehat-penasehat Islam Jamaah biasanya mengutip dalil-dalil yang mereka simpangkan arti dan pengertiannya. Di antaranya adalah athar yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab sunannya. Dalam kitab sunan Ad-Darimi. Athar itu diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Bunyinya begini. An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu qala تطاول الناس في البناء في زمن عمر رضي الله عنه فقال عمر يا معشر العريب الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. Artinya begini, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dia berkata, orang-orang bersaing dalam bangunan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, wahai orang-orang Arab, ingatlah tanah. Ingatlah tanah. Artinya jangan bersaing dalam urusan bangunan. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan persatuan umat Islam. Bil jamaah. Itu artinya apa? Bersatunya umat Islam. Dan tidak ada persatuan kecuali dengan keamiran. Dan tidak ada keamiran kecuali dengan ketaatan. Barang siapa dijadikan pemimpin oleh kaumnya atas dasar kefaqihan, maka itu akan menjadi kehidupan baginya dan bagi mereka. Dan barang siapa dijadikan pemimpin oleh kaumnya tidak atas dasar kefaqihan, maka itu menjadi kerusakan baginya dan bagi mereka. Oleh para tokoh, dai, pengurus Islam Jamaah, athar tersebut biasanya hanya mereka kutip pada bagian lafaz innahu la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Nah, terkadang mereka tambahi wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bi ta'ah. Baik. Kemudian mereka artikan begini, potongan itu diartikan begini. Sesungguhnya Islam itu tidak ada, maksudnya tidak sah kecuali dengan jamaah. Jamaah tidak sah kecuali dengan beramir. Dan beramir tidak sah kecuali dengan ketaatan. Ini kalau dalam nasihat-nasihat langsung biasanya menerjemahkannya seperti itu. Tapi kalau dalam nasihat-nasihat tertulis biasanya terjemahnya tidak vulgar begitu, tapi dalam penjelasannya begitu. Kalau dalam nasihat-nasihat tertulis biasanya bunyinya sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah.
Tapi terus dijelaskan, artinya nggak ada Islam di sini gimana? Tidak sah Islamnya. Dan tidak ada jamaah, artinya tidak sah jamaah kecuali dengan beramir. Dan tidak ada beramir, artinya tidak sah orang itu berkatakan punya amir kecuali dengan ketaatan. Insya Allah pada hafal kan? Nah, hadis ini insya Allah pada hafal. Kenapa mereka artikan la Islama? Itu mereka artikan tidak sah Islam. Atau Islam itu tidak sah. Mereka punya dalih. Mereka berdalih bahwa huruf la dalam kalimat la Islama adalah an-nafiyah lil jinsi, yang menafikan semua jenis. Dia semua jenis Islam. Maka menurut mereka, karena khabar la dalam kalimat tersebut adalah maujud. Jadi setiap la linafil jinsi itu mereka artikan khabarnya maujud. Seperti la ilaha ora ono pangeran iku maujud. Nah gitu. La islama ora ono Islam iku maujud. Nah, mereka artikan begitu. Jadi khabarnya maujud. Maka artinya sama dengan tidak ada Islam yang sah. Gitu. Jadi la islama itu artinya tidak ada Islam yang sah. Atau tidak ada Islam yang wujud. Artinya Islam nggak sah. Nah, illa bil jamaah, kecuali dengan jamaah. Baik. Kemudian mereka bandingkan dengan makna hadis la salata liman la wudu alah. Nah, biasanya bahasanya perbandingannya adalah hadis la salata liman la wudu alah. Hadis itu kan artinya tidak sah salatnya orang yang enggak wudu, sama kan? La islama illa bil jamaah, tidak sah Islam tanpa jamaah, sama dengan la salata liman la wudu alah. Baik. Dalih tersebut setidaknya dapat dibantah dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi kesahihannya. Athar tersebut memiliki dua masalah dalam isnadnya. Masalah pertama terdapat pada rawi yang bernama Safwan bin Rustum. Dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Dan masalah kedua adalah terputusnya sanad, karena Abdurrahman bin Maisarah tidak menjumpai Tamim Ad-Dari. Dengan dua masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa athar di atas adalah dhaif, atau penisbatan ucapan dalam athar tersebut kepada Umar bin Khattab tidak valid. Karena biasanya Jokam akan mengaitkan athar ini dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar. Umar tuh kalau ngomong mesti benar. Begitu juga mereka kaitkan dengan hadis yang bunyinya, seandainya ada nabi setelahku, niscaya orang itu adalah Umar, tapi tidak ada nabi lagi setelahku. Sehingga ini akan tambah memantapkan, ini loh yang dawuh Umar. Ya, ini yang dawuh Umar, orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong mesti benar. Jadi kalau mereka berhujah demikian, maka kita katakan, nah, ucapan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ucapannya Umar. Kenapa? Karena athar tersebut sanadnya dhaif, sehingga tidak terbukti secara ilmiah bahwa Umar yang mengatakan itu. Baik.
Kedua, dari sisi tartibul adillah, cara mengurutkan dalil, ya, urut-urutan kekuatan dalil ketika terjadi apa? Ta'arud, ketika terjadi pertentangan. Bagi ulama yang menjadikan ucapan sahabi sebagai hujjah, karena sebagian ulama ada terjadi perselisihan di antara ulama apakah ucapan sahabi itu adalah hujjah. Nah, artinya ketika ada sahabat mengucapkan sesuatu berkaitan dengan syariah, kemudian tidak ada sahabat lain atau tidak ada riwayat dari sahabat lain yang bertentangan dengan ucapan sahabat itu, apakah ini bisa dikatakan sebagai hujjah atau tidak? Ini di kalangan ulama terjadi perselisihan. Baik, kita kembali kepada pendapat ulama yang menjadikan ucapan sahabi sebagai hujjah. Bagi ulama yang menjadikan ucapan sahabi sebagai hujjah, kekuatan ucapan sahabi di bawah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Nah, artinya kenapa? Kalau ada ucapan sahabat bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', maka ini nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, nggak bisa dijadikan hujjah. Maka seandainya athar tersebut sahih, maka penafsirannya harus selaras dengan dalil-dalil di atasnya. Jadi yang pertama, langkah pertama harus dilakukan seperti itu. Seandainya athar dari Umar radhiyallahu anhu ini sahih, maka pengertiannya harus diselaraskan dengan dalil-dalil yang di atasnya. Pengertiannya tidak boleh ditabrakkan dengan Al-Quran, tidak boleh ditabrakkan dengan sunnah, dan kalau ada ijma' tidak boleh ditabrakkan dengan ijma'. Baik. Itu pertama. Kalau tidak bisa bagaimana? Dan apabila tidak bisa diselaraskan, maka dalil yang lebih lemah harus dikalahkan, bukan sebaliknya. Ya, misal tidak bisa diselaraskan antara athar ini dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma' apabila ada, berarti yang didahulukan yang mana? Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Yang atharnya Umar ini seandainya ini sahih, ini dianulir. Gitu ya. Jadi kalaupun sahih harus begitu metodenya. Yang pertama, kalau bisa ini diartikan dulu dengan pengertian yang selaras dengan dalil-dalil yang sahih, yang kekuatannya atau kedudukannya berada di atasnya. Kalau nggak bisa, lah gimana nih? Nah, kok tetap nggak bisa diselaraskan ini pengertiannya, maka dia yang harus dianulir, ya, bukan dalil-dalil Al-Quran, hadis atau ijma'. Sisi yang ketiga, dari sisi bahasa, ini kita bicara masalah kaidah bahasa Arab. Dalam kaidah nahwu, khabar la an-nafiyah lil jinsi boleh dibuang bila bisa dipahami. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dipahami itu boleh dibuang, dan biasanya khabarnya la itu mahdzuf. Lalu ditakdirkan dengan kalimat yang maknanya sesuai. Khabarnya selalu apa? Khabarnya akan muqaddar, dikira-kirakan. Sehingga yang dinafikan oleh huruf la tidak selalu wujudnya sesuatu atau kesahihannya. Ketika ada la Islama, tidak ada Islam. Nah, ini khabarnya nggak mesti mewujud, ya. Khabarnya nggak ngerti la Islama sahihun, la Islama mewujudun, nggak mesti begitu. Bisa selain itu. Misalnya, menafikan kesempurnaannya.
Nah, misal la islama illa bi jamaah. Khabarnya bisa tidak ada Islam yang sempurna kecuali dengan jamaah. Misalnya bisa begitu. Atau yang dinafikan tegaknya syariat. Misalnya syariat Islam itu tidak tegak syariatnya kecuali dengan jamaah. Contoh nih, bahwa khabarnya la itu tidak selalu wujud, tidak selalu sahih. Nah, seperti dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Hadisnya berbunyi, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menetapi janji. Huruf la dalam hadis ini jelas tidak menafikan wujudnya iman atau kesahihannya. Karena nggak mungkin. Nah, kita mengatakan orang yang tidak amanah, dia dipercaya suatu kepercayaan kemudian nggak dia datangkan, berarti dia bukan lagi orang iman. Nggak mungkin kan? Nah, berarti imannya sudah nggak sah, berarti dia sudah jadi kafir. Nggak mungkin kan? Begitu juga orang yang tidak menepati janji, disebutkan la imana liman la ahda lah. Nah, itu tidak mungkin terjadikan orang nggak netepi janjinya berarti sudah bukan orang iman lagi, imannya sudah nggak sah, berarti dia sudah kafir. Nggak mungkin. Melainkan yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaannya. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Orang nggak amanah, imannya cacat, begitu. Wala ahda wala imana liman la ahdalah. Orang yang tidak netepi janji, imannya cacat. Ya, imannya tidak sempurna. Ini contoh ya, contoh. Ada hadis-hadis lain, hadis-hadis sahih misalnya Rasulullah SAW pernah bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak iman, demi Allah tidak iman, demi Allah tidak iman. Rasulullah kemudian ditanya, man ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kerusakannya. Dia selalu usil, selalu ganggu tetangganya. Gimana hadis itu kita artikan? Apakah orang itu menjadi kafir ya, karena dia mengganggu saudaranya? Enggak kan? Enggak. Nah, ini dari sisi bahasa, bahwa khabarnya la itu tidak melulu apa? Maujud, tidak melulu sahih. Ya, la islama itu artinya enggak harus apa? Tidak ada Islam iku maujud, ya. Tidak ada Islam itu sah, enggak. Ya, artinya bisa yang lain. Artinya bisa la islama kamilan misalnya. Tidak ada Islam dengan keadaan sempurna, atau la islama qaimatan, misalnya islama qaiman, misalnya tidak ada Islam yang berdiri tegak, misalnya bisa diartikan seperti itu. Yang keempat, untuk menentukan apakah yang dinafikan dalam athar innahu la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah. Kita harus melihat dalil-dalil lain yang berkaitan dengan kedudukan imam atau amir dalam Islam.
Apakah ada dalil lain yang menunjukkan tidak sahnya Islam tanpa imam atau amir? Kalau ada, berarti bisa kita artikan begitu. Misalnya ada hadis sahih atau ada ayat yang menunjukkan bahwa Islam itu kalau tanpa jamaah atau tanpa amir tidak sah misalnya. Atau sebaliknya, apakah ada dalil yang lebih kuat yang menunjukkan sahnya Islam tanpa imam? Terkait masalah ini justru yang terjadi adalah yang kedua. Apa itu? Terdapat dalil-dalil sahih yang sangat terang yang menunjukkan sahnya Islam tanpa adanya imam. Yaitu hadits Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih mau tanya sahih atau tidak? Dalam hadis tersebut, ketika Hudzaifah bertanya, apa yang engkau perintahkan padaku bila aku menjumpai zaman yang penuh dengan keburukan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Artinya gimana? Engkau selalu bersama jama'atul muslimin dan imam mereka. Jadi kalau engkau menjumpai zaman yang buruk, zaman yang kacau, apa yang kamu lakukan? Ya, tetaplah bersama jama'atul muslimin dan imam mereka. Hudzaifah berkata, bila tidak ada jama'atul muslimin dan imamnya, bagaimana wahai Rasulullah? Nggak ada jama'atul muslimin dan tidak ada imamnya, itu maksudnya gimana? Orang Islam terpecah belah. Ya, terjadi orang Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok sana punya imam sendiri, kelompok sana punya imam sendiri, kelompok sana punya imam sendiri. Itu namanya tidak ada jama'atul muslimin dan tidak ada imamnya kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gimana? Jauhilah semua firqah. Apa artinya firqah? Jauhilah semua firqah atau kelompok-kelompok itu. Fa'tazil tilkal firqah kullaha. Jauhi semua firqah atau kelompok-kelompok itu. Walau anta adda bi asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar pohon. Artinya walaupun engkau harus mengalami keadaan yang sulit. Ya, harus mengalami keadaan yang sulit. Nah, ini juga tidak seperti yang biasa diartikan Jukam bahwa artinya uzrah itu kita pergi ke hutan. Nah, makan akar-akar pohon. Nah, sehingga kalau dibilang kalau keadaannya seperti itu, orang Islam terpecah belah, kita yang benar sikap kita gimana? Uzrah. Nah, terus juga ya sekolah Arab uzrah lunga ning alas. Nah, mangan oyot-oyot kayu. Nah, ini salah tafsir ya. Baik. Walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sampai maut menjumpaimu dan engkau dalam keadaan seperti itu. Yang dimaksud jama'atul muslimina wa imamahum dalam hadis tadi adalah umat Islam yang bersatu di bawah seorang pemimpin muslim. Sedangkan kondisi yang dimaksud tidak ada jamaah dan tidak ada imamul muslimin adalah kondisi umat Islam yang terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Tidak ada seorang pemimpin yang menyatukan mereka. Nggak ada pemimpin yang disepakati.
atau terdapat lebih dari satu orang yang mengklaim sebagai pemimpin yang harus ditaati dan masing-masing memiliki kelompok pendukung. Ini berarti tidak ada jama'atul muslimin wa imamahum. Ayo kita kembali kepada hadis tadi. Ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana sikapnya jika tidak dijumpai jama'atul muslimin dan imamnya? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah adalah fa'tazil tilkal firaqa kullaha, pisahilah semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok itu. Artinya gimana? Nah, kalau ada banyak imam-imam, banyak yang ngaku imam, banyak ngaku amir, banyak ngaku khalifah, tinggalkan semua. Ya, jangan ikut yang sana, jangan ikut yang sana, jangan ikut yang sana. Begitu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidak menjawab berarti Islam kalian tidak sah. Ya enggak? Beliau juga tidak menjawab berarti jalan masuk surga telah tertutup. Ya kan? Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kalau enggak ada jama'atul muslimin wa imamahum, tinggalkan semua firqah-firqah itu. Bukan kok berarti Islamnya semuanya sudah enggak sah. Ya, berarti semuanya enggak bisa masuk surga. Pintu surga tertutup seperti anggapan Islam jamaah. Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan mendirikanlah keimaman tersendiri. Rasulullah juga tidak menyebutkan mendirikan keimaman tersendiri, meninggalkan umat Islam yang lain sebagai solusi ketika terjadi perpecahan daripada Islamnya tidak sah. Rasulullah juga tidak menyebutkan itu sebagai solusi. Kenapa? Beberapa dari Islam jamaah mengatakan, sekarang di luar terjadi firqah-firqah, banyak kelompok-kelompok nggak bisa bersatu. Maka daripada Islam kita tidak sah, ya mending kita mendirikan keimaman sendiri. Daripada Islamnya tidak sah. Padahal Rasulullah gimana perintahnya? Kalau tidak ada jama'atul muslimin wa imamahum, gimana? Tinggalkan semua firqah-firqah yang ada. Jangan ikut firqah ini, jangan ikut firqah ini. Mendirikan keimaman yang hanya diakui oleh kelompoknya, meninggalkan umat Islam yang lain seperti yang dilakukan oleh Islam jamaah, apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Sebab bila pemerintah Indonesia bisa dikatakan sebagai pemerintah yang sah secara syariat, maka mendirikan keimaman selain pemerintah yang sah berarti mendirikan keimaman dalam keimaman atau negara dalam negara. Dan hukum Islam dalam hal ini sangat tegas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu mastata'ah. Fa in jaa'a ahadun yunazi'u fadribu raqabatal akhar." Barang siapa yang telah berbaiat kepada seorang imam, lalu dia berikan jabat tangan dan buah hatinya, maka supaya dia mentaatinya selagi dia mampu. Jika datang seseorang yang menyainginya, artinya gimana? Memberontak padanya, mendirikan keimaman lain, maka pukullah lehernya. Ini kalau pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang bisa diakui sah secara syariat Islam. Artinya dalam syariat Islam, pemerintah yang seperti ini masih dianggap sah atau masih harus diakui. Berarti orang-orang yang mendirikan keimaman
Selain pemerintah yang sah, ini berarti dia menyaingi pemerintah, berarti mendirikan negara dalam negara, hukumannya mati. Ini kondisi pertama. Yang kedua, adapun bila pemerintah Indonesia tidak bisa disebut pemerintah yang sah secara syariat. Nah, kalau Jokam kan pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Nah, artinya mereka tidak mengatakan ini sebagai imam, sebagai waliul amr. Ya, mereka tidak mengatakan ini sebagai pemerintahan yang sah secara syariat. Adapun bila pemerintah Indonesia tidak bisa disebut pemerintah yang sah secara syariat, maka kondisi di Indonesia sekarang adalah kondisi apa? Tidak ada jamaah dan tidak ada imamul muslimin. Kenapa? Karena sekarang selain pemerintah yang sah, ada beberapa kelompok-kelompok Islam yang mereka mengangkat imam yang mereka taati, yang mereka baiat. Banyak kelompok-kelompok kecil seperti Jokam yang menganggap imamnya lah ada imam yang sah, atau mereka mengangkat imam yang mereka baiat seperti halnya mereka baiat atau taat kepada pemerintah. Jadi kondisi sekarang, kalau seandainya pemerintah tidak dianggap sebagai pemerintah yang sah secara syar'i, gimana? Berarti ini adalah kondisi tidak ada jamaah dan tidak ada imamul muslimin. Seperti yang dimaksud dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Dan ketika ada kelompok-kelompok yang mengangkat imam-imam untuk kelompoknya masing-masing, maka sesungguhnya kelompok-kelompok tersebut telah memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan kewajiban umat Islam adalah menjauhi semua kelompok itu. Bukan mendirikan kelompok dan keimaman baru yang justru menambah perpecahan. Gitu ya. Jadi kalau prinsipnya kayak yang dikatakan Jokam, lah sekarang umat Islam terpecah belah, berfirqah-firqah. Nah, maka kita pisahi mereka, kita buat keimaman. Yang penting Islam kita sah. Ini gimana nih? Nah, terjadi firqah, perpecahan di dalam kalangan umat Islam, mereka malah menambahkan firqah yang baru, ya, yang menambahkan perpecahan di kalangan umat Islam. Baik. Yang kedua, yang sering mereka pakai hujah untuk mengatakan bahwa kalau tidak punya imam maka Islamnya tidak sah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati tanpa imam, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Hadis dengan lafaz seperti ini adalah hadis dhaif, seperti dikatakan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma'iz Zawaid. Dia mengatakan hadis ini dhaif, artinya yang lafadznya man mata bi ghairi imamin. Nah, itu hadisnya dhaif. Kok waktunya habis?